Abah, selamat pagi dan selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Apa kabarnya? Kakak yakin dan percaya, kakak-kakak Abah yakin dimanapun adik-adik berada pasti dalam keadaan sehat dan tetap sukacita. Nah, di pagi hari ini kita akan kembali memuji memuliakan Tuhan walaupun masih lewat video, tapi kita yakin Tuhan berkenan untuk setiap pujian penyembahan yang kita naikkan di hadapan Tuhan. Nah, adik-adik Abah, mari kita persiapkan diri kita fokuskan diri kita agar dapat memuji memuliakan Tuhan dengan baik. Nah, jangan ada dulu yang main handphone dan mari kita puji memuliakan Tuhan. Kita angkat pujian Allah, Ku Mau Cinta Yesus namanya. Semuanya puji memuliakan Tuhan ya, jangan ada yang main-main dan dirinya, jangan ada yang main handphone. Kita akan pujian Ku Mau Cinta Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan Tuhan sehingga kami bahkan adik-adik Abah dimanapun berada boleh keadaan sehat, sukacita, bahkan kami di pagi hari boleh memuji memuliakan Tuhan. Berkati adik-adik Abah dimanapun mereka berada, berkati hatinya, berkati tangan untuk bertepuk tangan, bahkan kaki untuk melompat memuji memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mulai ibadah kami di dalam nama Anakmu Tuhan Yesus, kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik Abah, tiba saatnya kita akan memuji memuliakan Tuhan. Kita angkat pujian Ku Cinta Keluarga Tuhan. Ayo semuanya memuji memuliakan Tuhan. Semuanya tetap puji memuliakan Tuhan. Kita akan pujian sekali lagi. Oh
Gabar, tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelumnya kita siapkan hati kita fokuskan pikiran kita, jangan ada yang main-main. Kita akan pujian Yesus sayang padaku. Shalom, selamat pagi adik-adik semua, anak-anak Abah yang ada di rumah. Apa kabar hari ini? Kakak ucapkan selamat hari Minggu. Kakak rindu sekali bisa bertemu dengan adik-adik semua yang ada di rumah. Namun oleh karena situasi dan kondisi kita saat ini, kita tidak bisa berjumpa seperti yang pernah kita lakukan di gereja. Tidak apa-apa, hari ini kita ibadah online. Selamat hari Minggu untuk adik-adik semua. Apa kabar? Kakak yakin dan percaya adik-adik semua yang ada di rumah tetap dalam kondisi sehat, dalam kondisi kuat, dan tetap sukacita. Adik-adik yang ada di rumah, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari lipat tangannya, tutup matanya, kita minta pimpinan Tuhan agar Tuhan senantiasa memimpin kita dalam kita mendengarkan firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong berkati kami agar kami dapat mengerti, terlebih mampu kami lakukan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kakak akan cerita tentang seorang bapak. Nah, adik-adik di rumah punya bapak? Punya ya? Punya bapak di rumah. Adik-adik, suatu hari ketika Tuhan Yesus hendak pergi ke sebuah kota. Nama kota itu adalah Yeriko. Nah, Tuhan Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya hendak pergi ke kota Yeriko. Ketika mereka sedang dalam perjalanan, mereka jalan kaki. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat itu ketika mereka sudah mau sampai di kota Yeriko, mereka masuk ke gerbang. Tiba-tiba di depan ada banyak orang yang menantikan kedatangan mereka. Enak dong ya, banyak orang yang menyambut mereka. Nah, itulah yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di kota Yeriko itu. Karena mereka sudah mendengar apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus bisa menyembuhkan orang-orang yang sakit. Bahkan orang buta, orang lumpuh bisa berjalan. Bahkan orang mati dibangkitkan. Adik-adik, hebat enggak Tuhan Yesus? Hebat adik-adik.
Ya, ya begitulah. Kemudian orang penasaran ingin melihat seperti apa Tuhan Yesus. Nah, sehingga tempat itu dikelilingi oleh orang yang banyak sekali. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya berada di tengah-tengah orang yang begitu banyak. Nah, tahukah adik-adik, pada saat itu ternyata ada seorang bapak yang juga penasaran ingin melihat seperti apakah Tuhan Yesus. Nah, tentu Tuhan Yesus ganteng adik-adik ya. Nah, pada saat itu adik-adik, bapak ini kemudian dia masuk di tengah-tengah orang. Dia masuk perlahan-lahan, dia masuk, tetapi dia tidak bisa sampai ke tengah karena orang begitu banyak. Kebetulan si bapak ini ternyata badannya pendek. Adik-adik, ada yang masih pendek? Kalau masih kecil pendek, ya. Kalau sudah besar, ya sudah tinggi. Seperti kakak sudah besar, sudah mulai tinggi. Nah, adik-adik, bapak ini kebingungan bagaimana caranya supaya aku bisa melihat Yesus, katanya. Karena dia begitu penasaran adik-adik. Akhirnya dia keluar dari tengah-tengah orang itu. Dia pergi ke suatu tempat di tepi jalan adik-adik. Dia melihat sebuah pohon. Akhirnya dia memanjat pohon. Nah, adik-adik, ternyata bapak ini adalah bapak yang tidak disukai oleh orang-orang. Kenapa? Karena pekerjaannya. Tahukah adik-adik apa pekerjaannya? Pekerjaannya pemungut cukai. Nah, kalau sekarang itu pekerjaannya sama dengan menagih pajak. Tapi adik-adik, bapak ini bukan dia yang menagih pajak, tapi anak buahnya. Karena bapak ini dia adalah bosnya. Nah, pada saat itu orang-orang tidak suka melihat dia karena memang anak buahnya menagih pajak tidak sesuai dengan seharusnya yang orang lain bayar. Mereka meminta lebih. Kalau misalnya orang harus bayar 5.000, dia mintanya 10.000, bahkan bisa lebih adik-adik. Sehingga mereka dibenci oleh orang-orang, termasuk dari bapak ini. Nah, adik-adik, tahukah adik-adik siapa nama bapak ini? Ya, bapak ini namanya adalah Bapak Sakeus. Nah, badannya pendek, kan ada lagunya adik-adik. Sakeus, orang pendek, kecil betul dia. Dia panjat pohon ara, hendak melihat Yesus. Nah, ada kelanjutannya adik-adik. Nah, kalau adik-adik yang sudah pernah dengar lagu ini, tolong dihafal baik-baik ya. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat itu ketika Tuhan Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya lewat pohon itu, apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Lalu Tuhan Yesus memandang pohon itu, katanya, "Hai Sakeus, turunlah. Aku akan menumpang di rumahmu." Dengan senang hati bapak itu kemudian turun dan mengajak Tuhan Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya tinggal dan masuk ke rumahnya. Tapi adik-adik, orang-orang yang ada di situ, mereka kecewa, mereka bersungut-sungut. Aduh, katanya, Tuhan Yesus menginap di rumah orang berdosa. Menginap di rumah orang yang dibenci oleh orang-orang banyak. Tuhan Yesus tidak memandang apa yang dikatakan oleh orang-orang itu. Lalu mereka masuk di rumah Sakeus bersama-sama dengan murid-muridnya. Lalu apa yang dikatakan oleh Bapak Sakeus ini kepada Tuhan Yesus? "Tuhan, setengah harta dari milikku akan kubagikan kepada orang-orang miskin." Wah, baik sekali ya Bapak ini adik-adik. Nah, jikalau ada orang yang kuperas, katanya, ada orang yang kupaksa kuambil hartanya, akan kukembalikan 4 kali lipat. Waduh,
adik-adik besar sekali, sangat baik sekali Bapak Sakeus ya. Nah, pada saat itu akhirnya dia bagi-bagikan hartanya. Setengah dari hartanya dia bagikan kepada orang miskin. Nah, apa yang dikatakan Sakeus? Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Bapak Sakeus berkata seperti itu, Tuhan Yesus lalu berkata di dalam Lukas pasal 19 ayat yang ke-10. Adik-adik bisa baca di rumah ya. Buka Alkitabnya, harus rajin baca Alkitab. Lukas pasal ke-19 ayat yang ke-10. Kakak akan baca ya. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah, Bapak Sakeus adalah orang yang sudah hilang dari hadapan Tuhan, sehingga Tuhan datang untuk menyelamatkannya. Nah, adik-adik, tahukah adik-adik bahwa kita punya permasalahan yang lebih besar daripada Bapak Sakeus? Jikalau Bapak Sakeus tidak disukai oleh orang-orang banyak, dia dibenci oleh orang-orang banyak. Tetapi kita lebih daripada itu, karena kita adalah manusia yang berdosa. Nah, Roma 3 ayat 23 berkata bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Artinya manusia sudah berbuat dosa dan jatuh di dalam dosa, tidak bisa berbuat apa-apa dan tidak bisa menyelamatkan dirinya. Untuk itu Tuhan kita Yesus Kristus, dia mati di atas kayu salib untuk menebus kita semua. Adik-adik harus percaya, kita punya juru selamat namanya Tuhan Yesus. Dia sanggup menyelamatkan kita dari dosa kita. Bagi adik-adik yang sudah percaya, yakin dan percaya bahwa adik-adik sudah diselamatkan dan sudah menjadi anak-anak Allah. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, bagi adik-adik yang belum percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus, terimalah Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adik-adik. Yakin dan percaya bahwa ketika adik-adik sudah percaya dan menerima Tuhan Yesus, maka adik-adik sudah diselamatkan. Seperti Bapak Sakeus sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, demikianlah firman Tuhan kita hari ini. Tetap percaya bahwa Tuhan Yesus selalu ada untuk kita semua. Amin firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang boleh kami dengar. Bagaimana Engkau Tuhan boleh menyelamatkan Bapak Sakeus, dan demikian juga kami anak-anak-Mu. Kami rindu juga diselamatkan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami akhiri ibadah kami hari ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.